تواب توب علينا يا تواب توب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا يا تواب توب علينا يا تواب توب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا واغضر إلينا خذ يمينا خذ يمينا عن سبيل الناكبين خذ يمينا خذ يمينا عن سبيل الناكبين واتقي الله تعالى المقال الملحدين واتقي الله تعالى المقال الملحدين يا تواب توب علينا يا تواب توب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا هو رب الأولين هو رب الآخرين هو رب الأولين هو رب الآخرين هو ربي وحسبي هو خير الرازقين هو ربي وحسبي هو خير الرازقين اللهم صل على سيدنا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin
Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya kita mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena insya Allah dengan kita mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, yakinlah akan Allah tambah nikmat itu. Namun barang siapa yang tidak pernah bersyukur, barang siapa yang tidak pernah mensyukuri nikmat kepada Allah, niscaya azab Allah sangatlah pedih. Tak lupa salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim mubarik alaihi. Insyaallah mudah-mudahan dengan kita selalu bersalawat, kelak kita semua mendapatkan syafaat Allah. Salam hormat, salam sayang, salam santun, salam bahagia untuk panjenengan semuanya, dimanapun panjenengan berada, yang dalam negeri maupun ada yang di luar negeri. Doa bidoa mudah-mudahan apa yang dihajat diniatkan, mudah-mudahan Allah permudah, amin Allahumma amin. Sidik. Nah, dengan nggak ngerokok? Nggak ngerokok? Kamu gak usah ketawa, nih ikut susing di sini, kameramen. Kamu ikut aja. Kali. Jadi kurang gitu. Kami bener kameramen. Udah nampakin banyak juga. Jangan pakai PKL kayak lah. Sahabat yang saya muliakan ya, lihat kondisi Tembolok ini setelah kita lakukan topo kubur, yang mana untuk membuktikan taubatnya. Tapi di sini nanti yang mana nambah diri dengan apa ya, sidik. Jadi insya Allah itu nanti akan kita sucikan kembali, yang mana kita rendam, yaitu di laut pantai selatan. Sidik. Nama itu nama yang bagus. Sidik. Kok sobirin? Sobirin. Sit. Ya. Coba. Oh ya, Mbak Sidik. Saya mau nanya. Apa ya? Artinya orang guyo dengan Mbak Sidik ini apa? Pokoknya mau ketawa saya. Kalau nggak coba Sidik, tapi kok Sidik. Sidik. Nggak bisa betul. Saya untuk serius dengan Mbak Sidik ini susah. CS ya. CS dulu Mbak. Iya. Batu. Allahu Akbar. Jadi gini, Mbak Sidik. Kemarin Diki, Beco, ya, sama Minho, Rian nyampaikan sama saya bahwasannya ada seorang pria yang berwatakan seperti dukun, yang mana ngakunya dari Pulau Jawa sana, yang memporak-porandakan, mengobrak-abrik area pondok saya. Iya. Namanya siapa? Gasar. Barja. Oh, Barja. Barja.
Sebenarnya Barja itu siapa sih, Pak? Kalau boleh jujur, Iya, jujur. dahulu kala Barja itu teman seperguruan saya. Dan sebelum saya ditobatkan melalui tangan sampean, maka tiap hari pekerjaan yang saya lakukan adalah membuat keonaran. Benar apa yang dikatakan Barja. Pada saat itu saya telah membantai 99 kiai. Dan andai saja saya tidak keburu bertemu dengan sampean, mungkin kepala yang 100 kali akan saya penggal. Karena di dalam perjanjian ilmu hitam itu, saya baru akan sempurna. Ilmu saya baru akan sempurna ketika sudah mendapatkan 100 kiai yang ilmunya tinggi, yaitu para mursyid. Makanya yang saya datang ke tempat sampean itu tadinya bermaksud untuk memenggal kepala sampean. Karena sampeanlah yang saya pandang sebagai mursyid. Tetapi atas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, entah kenapa tiba-tiba saya luluh di hadapan sampean, sehingga aku memutuskan untuk menjadi murid sampean. Dan di sini, Mbak, sebenarnya sih ada beberapa tahap lagi, satu tahap lagi, yang mana jenengan akan saya rendam di pinggiran laut pantai selatan untuk mensucikan diri. Tapi kesemuanya itu tidak mudah, tidak gampang untuk kita datang ke lokasi pantai tersebut, karena banyak sekali orang-orang yang berusaha untuk merebut jenengan. Tetapi kalau jenengan sudah direndam dengan air itu, maka tidak akan ada satu orang pun penganut ilmu hitam yang bisa menyentuh jenengan. Subhanallah. Karena yang saya rasakan, para dukun dari Jawa masih menginginkan aku untuk menjalani ilmu hitam. Maka banyak yang tidak rela. Aku mengambil jalan sebagai orang yang benar. Termasuk yang datang kemarin itu, si Barja. Tetapi kalau saya baca si Barja, keinginannya tidak cuma mengajak saya kembali di ilmu hitam, tapi ada hal yang lebih penting daripada itu. Maksud si Barja adalah untuk merebut mustika kencana ungu. Saya juga takjub, Mbak. Kok bisa-bisanya seorang seperti saya ini, orang kayak saya ini, bisa mendapatkan sebuah mustika yang sangat-sangat luar biasa, mustika yang sangat dahsyat, yaitu mustika kencana ungu. Bahkan sampai-sampai untuk seluruh dukun Sunasantara itu mengincar mustika kencana ungu. Ya. Dan mustika kencana ungu itu hanya bisa jatuh di tangan mursyid seperti sampean. Tetapi ketika kencana ungu sudah jatuh di tangan sampean, sampean pun harus berbagi pada orang-orang yang membutuhkan. Karena tujuan mustika ratu itu adalah untuk penyelamatan umat, untuk membantu umat yang baru kesusahan.
Iya, makanya itu Mbah. Malahan apa ya? Saya kali ini berusaha untuk sahabat semua ya. Saya berusaha mengajak panjenengan semuanya. Supaya apa? Yang pertama panjenengan, di sini saya mengajak panjenengan semua untuk bersedekah. Itu yang pertama, yang paling utama, nilai utama. Lalu yang kedua apa? Supaya panjenengan semua itu bisa merasakan kemanfaatan khasiat dari Mustika Kencana Ungu ini. Daripada Mustika Kencana Ungu ini menjadi rebutan banyak dukun-dukun senusantara. Banyak jadi rebutan untuk orang-orang yang sudah kaya tapi dengan haus dengan harta duniawi. Yang ujung-ujungnya harta itu digunakan untuk perbuatan-perbuatan yang tidak baik, untuk main wanita, untuk judi segala macam lah. Lebih baik saya berikan kepada panjenengan. Karena apa? Saya yakin ketika panjenengan yang mungkin bisnisnya tadi hancur-hancuran, dengan wasilah dari Mustika Kencana Ungu ini, ya alhamdulillah insya Allah bisa jadi jalan untuk menambah rezeki panjenengan tadi, yang jauh didekatkan, ya yang di langit Allah turunkan, yang ada di bawah Allah naikkan. Pasti uang tersebut akan panjenengan gunakan untuk hal-hal kebaikan. Itu saya sangat yakin. Apalagi gini Mbah, banyak sekali dari sahabat-sahabat saya ini yang kerja di luar negeri. Terkadang yang bahaya itu bukan yang terlihat musuh, Iya, tapi musuh dalam selimut. iya, itulah. Itu yang bahaya. Dan banyak sekali sahabat saya yang kerja di luar negeri tuh Mbak. Nanti sehat tiba-tiba sakit. Tidak senang lah melihat, mungkin kan kadang banyak sekarang tuh apa ya, kepanasan lihat orang beli kompor. Susah lihat orang senang. Itulah. Senang lihat orang susah. Nah, jadi kadang apa ya, mereka tuh menghalalkan segala cara menyantet, sedangkan mereka tuh tidak punya pegangan, sudah pasti kan kena. Nah itulah dia tadi bunyinya seperti itu Mbak. Jadi intinya seperti itu Mbak. Saya tuh pengen dengan adanya Mustika Kencana Ungu ini, itu bisa membantu sahabat-sahabat saya di luar negeri. Iya. Nah, yang apalagi yang punya majikan gajinya ditahan, udah kerja capek masih dik, gajinya ditahan gak dikeluarin. Buat lah. Itulah keteledoran manusianya sendiri. Kenapa? Sudah tahu zamannya ini zaman edan, zaman ruwet. Apabila kita tidak bersyariat untuk memagari badan kita sendiri, hancur. Sudah sering saya katakan, mustika ini sangat penting untuk pagar kehidupan, untuk pagar perjalanan. Tapi saya malu sendiri. Dikira nanti saya sponsor. Saya nggak enak. Iya. Padahal ini adalah maksudnya bertujuan untuk menolong kalian semua. Apalagi sekarang banyak godaan-godaan, baik itu godaan perempuan atau godaan laki-laki. Betul Pak. Jadi Mustika Kencana Ungu ini juga bisa untuk mengharmoniskan rumah tangga. Bila sekiranya suamimu selingkuh, maka pakailah Mustika Kencana ini. Maka dirimu akan kelihatan orang yang luar biasa, sehingga perselingkuhan itu tidak terjadi. Ini sering terjadi nih Mbak, sama sahabat saya yang kerja di luar negeri. Dia bekerja, istri itu bekerja di luar negeri, susah payah, ya kan. Ya mungkin di kamu terdengarnya tuh enak, apalagi kita bekerja tuh nggak ada yang enak, apalagi di luar negeri. Dapatlah uang dikumpulkan di kampung, niat hati ingin mungkin bangun rumah, ingin nyenengin keluarga, ngangkat derajat keluarga, malah suaminya selingkuh. Ini padahal ini kan bisa dijadikan jalan. Tidak ada yang namanya rugi, apalagi niat panjenengan semua sedekah. Makanya saya sampaikan, jadikan Mustika Kencana Ungu ini sebagai amanah. Dan baru dikantongin tok loh. Lihat, dikantongi terus. Gimana sih mau sponsor ini coba? Sponsor untuk mengajak kebaikan. Masya Allah. Jadi ketahui. Nah, lihat kamar ini pokoknya. Jadi apabila
mengalami hal yang baru saja diceritakan Mas Roy, maka pakailah cincin ini dengan niatan mengikat suami saya agar tidak selingkuh sama perempuan, sama laki-laki atau perempuan yang lain. Niati itu. Ini adalah pengikat. Dan ketika ini sudah lengket di jari, maka ikatan itu nyata adanya. Saya pakai satu dulu, Pak. Iya. Ya, ketika saya pakai ya. Oh, bila bisa. Gagah betul enggak? Gagah betul tidak? Gagah, Gatabi. tapi tidak betul. Gagah, ya, gagah, gagah. Gagah kan? Iya. Gatabi namanya. Kelihatan hitam manisnya. Gatabi, Mbak. Ya, apa itu? Tahu Gatabi? Apa? Gagah, Gagah. tampan dan berani. Ya. Tadi saya mau jawab itu. Sobirin beban. Saya capek sekali. Berkoar-koar selalu sama netizen. Ini bukan berarti saya menyodor-nyodorkan barang ini. Tetapi niatan saya murni untuk membantu netizen yang punya permasalahan-permasalahan yang sulit untuk diselesaikan. Sama satu lagi, Mbak. Nah, ini yang mau saya sampaikan. Dengerin, Mbak ya. Dengar, Pak. Gimana? Dan Katakan. di sini banyak sahabat saya ya yang benar-benar percaya dengan sosok jenengan. Jadi kemampuan yang dulu jenengan miliki, jenengan gunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Jadi saya minta sama jenengan, gunakan ilmu yang dulu jenengan untuk berbuat baik, contoh seperti gendam misalkan. Tapi gunakan untuk hal kebaikan, misalkan contoh menundukkan majikan, Sudah termasuk menundukkan pasangan. Jenengan rapalkan di sini. Khusus tiga ini. Monggo. Iya. Khusus tiga ini. Doa yang hanya bisa didengarkan antara saya dengan Sang Pencipta. Malaikat pun tidak mampu mendengarkan doa saya. Doa siri menembus langit. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Sudah, Mbak. Sahabat, jangan lihat sendiri ya. Yang mana sosok Mbah Sidik yang dulu biasa disebut Gembologen, ahli gendam. Sekelas tokoh-tokoh agama besar, ya, ulama besar, kiai besar, itu bisa dengan mudahnya digendam dengan sosok Gembologen yang sekarang dia minta disebut namanya dengan nama sebutan panggilan Sidik. Tapi kalau dulu digunakan untuk perbuatan yang tidak baik, sekarang saya minta rapalan itu disatukan dengan mustika kencana ungu ini dengan tujuan menundukkan majikan, menundukkan pasangan yang belum dapat jodoh, menundukkan lawan jenis yang anaknya nggak bisa dibilangin,
menundukkan anak supaya menjadi anak yang soleh soleha. Apabila kita memiliki orang yang tidak suka dengan kita, memiliki banyak musuh, akan ditundukkan seakan-akan kita adalah orang yang baik dan tidak pantas untuk dimusuhi. Karena berhubung niat hati saya ingin menolong panjenengan juga, dan karena harapan saya ini niatkan untuk sodako yang saya adakan, yaitu insya Allah di tanggal 15 di bulan 2 insya Allah. Ini saya kasih diskon 50% untuk yang 3 ini. Untuk mustika kencono ungu yang 3 ini. Daripada mustika kencono ungu yang 3 ini jatuh di tangan orang yang salah, lebih baik saya berikan kepada panjenengan semuanya. Nomor admin. Nah, ini saya nambahkan lagi. Admin Mas Re. Nomor admin itu di +62 813 97723334. Saya ulangi, nomor admin di 081397723334. Mbah, sama ada yang mau tanya lagi, Mbah. Kita bahas lanjut tentang masalah siapa tadi? Barja. Karena saya benar-benar marah dengan beliau. Mbah bisa memberitahu atau gimana cara kita bisa manggil dia kemarin? Iya. Atau lokasi yang pas di mana? Tapi tidak di sini. Di mana? Kita harus sedikit menggeser Geser. keberadaan kita. Bukan. Kita harus berjalan, melangkah. Kita harus melangkah di titik yang tepat, sehingga nanti saya akan putar giling si Barja supaya arwahnya datang bersama raganya. Nonggo. Cantik ya tuh sandal yang saya belikan itu. Cocok sandalnya. Beli ah? Oh iya Mbak, saya lupa. Kamu belum saya ajak makan bakso ah? Belum. Mau makan bakso? Besok lah, kalau nggak pergi. Gimana Mbak? Jadi untuk jangan putar gilingkan si Barja tadi. Tapi alat putar giling ini khusus dan hampir tidak mungkin jatuh di tangan orang lain. Di sini. Coba. Iya. Di sini. Di sini. Ingsun amatek ajianku puter giling. Sirosun kongkon tekakno Barja saiki. Yen ketemu turu lenggahno. Yen ketemu lenggah edekno. Yen ketemu ngadeg prenekno ketemu marang ingsun. Sira aja pati-pati bali marang ingsun menawa durung nggawa jiwa ragane Barja. Tunggu, sebentar lagi Barja datang. Barja. Sukmo Barja. Sukmo Barja. Teko. Teko mrene Sukmo Barja.
Akhirnya kamu datang lagi ke Pulau Geni. Tampakkan wujudmu, Barca. Kau jangan menjadi manusia pengecut seperti itu. Aku sudah ada di depan matamu ke Pulau Geni. Kau dengar? Kau dengar suara itu? Dengar berarti gimana depan mana? Itulah Barca. Yang sebentar lagi dia akan menampakkan wajahnya. Coba kameramen, kamu benar-benar coba disorot. Ini mana depan kan semua disorot. Tapi di depan kita. Tuh disorot semua. Tapi di depan kita. Ah. Kamu sedang situ. Ya, Mak. Pulau Geni, masih ingat sama saya? Iya, kau adalah Barca. Akhirnya kamu datang juga ke Pulau Geni. Sengaja aku datang untukmu, Barca. Apakah kau bahagia? Oh, sangat bahagia ke Pulau Geni. Malah kamu membawa satu orang ke hadapan saya. Mas Rai, inilah orang yang kemarin mengacak-ngacak pondok pesantren kita. Berarti jenengan. Ya. Yang kemarin ngajak pondok saya. Ngobrol-ngobrol di pondok saya. Itu pondok saya. Saya yang namanya Mas Rey. Oh, kamu yang namanya Mas Ria. Iya. Kenapa, Bro? Saya akan pancung kepala sampean. Ini Barca, bila kau Ini- mengatakan hal itu kepada Mas Rai, ketahuilah, kau bukan teman main yang baik di hadapan Mas Rai. Sungguh kau tidak ada apa-apanya. Kau jangan sombong. Karena kesombonganmu itulah yang sesungguhnya akan menghancurkan dirimu sendiri. Tidak mungkin ke Pulau Geni. Barja. Namanya Barja. Barca, Barja. Mbah. Mas Barja, Ki Barja, atau Mbah Barja? maumu dipanggil apa? Ki Barca, Mas pun Barca, atau Kang Barca? Mbah. Oh, Mbah Barca. Nggak masuk. Ki Barja aja. Haha, iya. Barca. Ki Barca. Ki Barja. Saya manggil Ki Barja aja dong. Iya. Jadi tujuan Ki Barja kemarin mengobrak-abrik markas saya, pondok saya. Itu tujuannya jenengan itu apa? Tujuan saya mau mengambil mustika Kencono Ungu dan menarik kembali Pulau Geni untuk jadi sahabat saya kembali. Gini. Besok-besok ya. Kalau ngomong itu dilihat dengan siapa yang berbicara. Ya. Ditata rapi, disusun bener-bener. Kalau jenengan mau ngambil merebut sosok yang mana beliau sendiri bahkan sudah saya ikrarkan dengan nama Siddiq. Sidik. Kok seenak jenengan untuk Kamu bukan Sidik. diam. Kalau jenengan ingin mengembalikan sosok beliau yang ada di hadapan jenengan, yang jenengan kenal dengan nama Gembolo Geni, itu tidak akan mungkin. Apalagi jenengan ingin merebut mustika Kencono Ungu dari tangan saya. Kalau Dan yang jenengan perlu kau ketahui adalah Gembolo Geni sudah mati. Tidak mungkin. Gini lahir baru. Lahir baru sebagai Sidik. Kamu tetap di mata saya Gembolo Geni. Gembolo Geni sudah tidak ada. Yang di hadapanmu ini adalah Sidik. Kau tahu, di dunia ini hanya satu yang paling aku benci, Apa itu? yaitu kebodohan seperti dirimu. Apa kamu sudah pintar rupanya? Aku manusia terpintar di dunia. Kenapa?
Tidak mungkin kamu manusia terpintar di dunia. Kau cerdas juga. Kau cerdas. Karena kau masih ingat namaku. Dan kau mau menarik aku untuk kembali menjalani perjalanan yang penuh kekelaman, penuh kegelapan. Tapi untungnya aku ketemu sama sang mursyid, sehingga menyelamatkan hidupku dari dunia kegelapan. Jadi intinya ada gini deh. Kalau tujuan kamu ingin mengembalikan sosok Siddiq yang sekarang untuk menjadi sosok Gembolo Geni yang dulu. Apalagi kamu ingin merebut Mustika Kencana Ungu ini. Yang mana Mustika Kencana Ungu ini? Ini mustika hanya bisa dimiliki oleh sahabat saya. Khusus sahabat saya yang mana sih sudah dijodohkan, dicocokkan dengan ilmu ajian gendam yang dimiliki Gembolo Geni. Jika kamu tetap ngekeh, sekarang saya minta sama panjenengan, keluarkan seluruh kesaktian panjenengan. Baik. Tapi sebelumnya, saya ingin melihat lubang apa ini. Aduh. Ini dia kok malah ketawa dibilang lubang. Namanya juga orang bodoh. Siapa yang bodoh? Mbak. Barca. Yang gila. Yang gila siapa? Hah? Hah? Udah, gini Mas Sidik. Saya minta sama panjenengan. Panjenengan yang minta saya terhadap panjenengan kan? Iya. Panjenengan keluarkan seluruh ajian panjenengan. Iya. Kameramen? Keluarkan seluruh ilmu panjenengan. Itu saja. Saya minta keluarkan seluruh keilmuan panjenengan. Baik. Dan saya keluarkan seluruh kemampuan saya untuk menghadapi kamu, Mas Re. Iya, saya ngerti. Wes. Mustika Kencana ajian. Lece Mbak Sidik. Sini Mbak Sidik. Iya. Kekuatan Orang India. dukun dari Jawa. Dukun, kok andalkan ilmumu itu bagaikan bumi dan langit. Sudah berulang kali aku katakan padamu, jangan sombong di hadapan mursyid. Rugi sendiri, hancur sendiri dirimu. Apalagi udelmu sudah bolong. Ini dukun udel bolong, bukan sender bolong. Udel bodong. Allah, udah kamu keluarkan lagi teman kamu. Saya minta Baik. sama kamu, ya. Kamu akhiri pertarungan ini. Dan jangan kamu ganggu Sidik, Mbak Sidik ini. Jangan pernah kamu ganggu pondok saya. Apalagi kalau kamu masih memiliki niat untuk memakai Mustika Kencana. Apa saya tidak bisa untuk memilikinya? Misalkan kamu kalah malam ini. Kalau kamu kalah di malam ini, kamu pergi. Baik. Saya akan pergi. Siapa yang ucapkan? Ya. Iya. Kamu
zat sifat. Yes. Jadi kamu pergi dari sini. Sama saya. Manusia biasa. Ingin lagi. Apakah masih banyak lagi orang-orang yang berada di mana jenengan ketika itu masih dalam keadaan berada di area terlarang ilmu hitam? Ya. Orang yang menginginkan mustika Kencono Ungu itu tidak cuma 10-20 orang. Tapi hampir semua dukun yang memakai aliran hitam, dia ingin sekali memegang mustika itu. Masya Allah. Udah gini nih sahabat buruan ya. Apalagi yang 3 mustika ini. Mustika yang 3 ini sangat-sangat luar biasa sahabat ya. Udah gini aja. Daripada mustika Kencono Ungu ini jatuh di tangan orang yang salah, lebih baik secepatnya kalian hubungi admin. Ini saya kasih diskon 50%. Ya, ini seperti yang saya pakai ini ya. Mustika Kencono Ungu. Untuk kalian, saya yakin, saya jamin 100%. Kalian tidak akan rugi. Ya, kalian tidak akan rugi, saya yakin itu. Jadi kalian akan merasakan ketika kalian menggunakan mustika Kencono Ungu ini, kalian akan merasakan kemanfaatan, khasiat dari mustika Kencono Ungu ini. Jadi saya ulangi untuk panjenengan semua, kalau panjenengan mau dengan mustika Kencono Ungu ini, langsung hubungi nomor admin di 081397723334. Saya ulangi untuk nomor admin di 081397723334. 081397723334. Untuk pemasaran luar negeri juga bisa, apalagi dalam negeri. Bah, masih ini kita akhir aja. Iya. Tadi mau dijual juga. Enggak. Ini biar keren dari tas. Ini dia. Ini ganteng ya. Pas 12 ya. Ya kameramen ya. Iya, Mas. Kameramen. Pas 12 ya. Pas, Mas. Pas 12. Satu, Mas. Ya sahabat saya akhiri. Saya Fakir Masir. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam moco solawati, tinggalkan maksiate, ojo lali sholat karo sedekah. Selain suka berdakwah, begitu cintanya Mas Ri terhadap anak yatim. Insya Allah setiap kali sahabat memaharkan sesuatu dari Mas Ri, sebagian uang itu untuk menyenangkan hati anak yatim piatu. الوداع وجب